Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Kurnia Prasiwi dari FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial mengenai bisnis model kanvas. Ini untuk pelengkap dari praktikum kewirausahaan Islam. Bisnis model kanvas ini merupakan bagian atau pelengkap dari bisnis plan. Jadi ketika teman-teman membuat bisnis plan, alangkah baiknya juga dilengkapi dengan bisnis model kanvas. Kenapa? Karena setelah menyusun bisnis plan ini, teman-teman bisa melengkapi dengan BMC ini, yaitu sebuah strategi dalam manajemen berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen, dan penggunaan BMC ini biasanya didahului dengan SWOT analisis, di mana ini sudah ada di bisnis plan yang sudah dibuat. Kemudian perusahaan yang baru memulai bisnis model kanvas ini dapat membantu dalam perencanaan dan aktivitas-aktivitas. Kemudian yang membedakan BMC ini dari bisnis plan adalah dari segi kemudahan, karena memang tampilannya lebih ringkas dalam satu lembar kanvas begitu, dan ada 9 elemen yang nanti harus diisi, sehingga ini akan menyederhanakan detail dari perencanaan bisnis. BMC merupakan kerangka manajemen ya, sebuah bisnis yang dibuat untuk merancang bagaimana strategi bisnis akan dijalankan. Nah, apa saja 9 elemen BMC ini? Yaitu adalah customer segment. Nah, di sini perusahaan harus memilih segmen pasar yang paling spesial untuk dipilih, dan nanti agar kegiatan usaha itu dapat tepat sasaran ya, sesuai dengan target konsumen yang diinginkan. Nah, ini ada perusahaan yang memang menjalankan bisnisnya tidak hanya bisnis to customer saja, tetapi dia juga ada bisnis to bisnis, di mana segmentasi usahanya itu adalah kalangan bisnis, tetapi ada juga yang dia memang langsung ke customer seperti itu. Nah, ini sehingga perlu disusun customer segmennya, bisa berdasarkan demografi, geografi maupun psikografi. Ini juga bisa diambil dari bisnis plan yang sudah dibuat. Kemudian value proposition. Nah, ini value produk yang dihasilkan itu apa saja. Nah, ini apa yang ingin teman-teman tawarkan di produk Anda? Apa keunggulan dari produk Anda ya? Bisa kualitas produknya, atau mungkin apa sih solusi yang bisa teman-teman tawarkan dari produk atau jasa yang dibuat. Kemudian channel. Nah, channel ini merupakan aspek yang nanti akan menghubungkan perusahaan dengan pelanggan. Nah, ini bagaimana saluran distribusinya, bagaimana saluran komunikasinya, kemudian bagaimana saluran penjualannya. Jadi bagaimana channel ini nanti bisa menghubungkan ya antara perusahaan dengan konsumen, baik dari sisi produknya, distribusi produknya maupun di sisi penjualan, dan pada sisi komunikasi ya. Kemudian yang lainnya adalah customer relationship. Nah, ini bagaimana perusahaan memiliki program kerja ya yang nanti akan dihubungkan dengan pelanggannya. Nah, ini ada manajemen hubungan pelanggan. Ini proses bagaimana secara keseluruhan itu untuk membangun dan menjaga hubungan yang baik, relationship dengan pelanggan, yaitu mungkin dengan bantuan personal, nanti ada layanan live chat, customer service ya, atau mungkin ada pelayanan khusus yang nanti memang ditunjukkan untuk kepuasan pelanggan. Kemudian layanan otomatis. Nah, ini bisa dengan memfasilitasi adanya layanan otomatis, mungkin bisa 24 jam ya, layanan chatbot, atau mungkin nanti bisa live chat seperti itu. Kemudian komunitas. Perusahaan juga kadang membuat komunitas pengguna ya, atau mungkin klub ya, atau mungkin fans club seperti itu, atau komunitas yang memang terkait dari perusahaan, atau perusahaan juga bisa mensupport komunitas-komunitas yang memang dibuat secara mandiri oleh konsumennya. Kemudian korelasi, ya ini bagaimana sih perusahaan melibatkan konsumen di dalam evaluasi riset ya untuk pengembangan produk atau jasa. Nah, elemen selanjutnya adalah revenue stream. Nah, ini apa saja sih pendapatan yang nanti bisa teman-teman prediksi ya, kira-kira dari bisnis yang Anda buat itu nanti pendapatannya dari sisi apa saja ya, misalnya dari pendapatan produk A, produk B, produk C seperti, atau mungkin juga ada pendapatan yang lainnya. Kemudian key resource. Nah, ini merupakan aset penting yang nanti menjadi sumber daya utama yang akan digunakan dalam proses atau perusahaan ya, dalam membangun perusahaan ini dan menunjang kegiatan dari bisnis tersebut. Nah, ini bisa sumber daya fisik ya, misalnya kendaraan, bangunan, peralatan ya, atau mungkin bisa juga dengan hak paten ya, kemudian dari kualitas SDM, atau dari sisi finansial. Kemudian key activity ini merupakan hal penting yang harus dilakukan perusahaan agar model bisnisnya itu dapat bekerja dengan berjalan dengan baik. Nah, ini kita perlu merumuskan ya, aktivitas-aktivitas apa saja yang memang nanti
akan bisa mendukung operasional bisnis tersebut. Dua elemen selanjutnya adalah key partner. Nah, ini partnership apa? Kemitraan yang Anda bangun sehingga akan menggambarkan jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis dapat bekerja. Kemudian mitra internal misalnya pemasok ya, supplier ya. Kemudian juga ada mitra eksternal misalnya dengan mungkin pendanaan atau mungkin kerjasama patungan atau mungkin kerjasama dalam promosi, dalam penjualan seperti itu. Kemudian struktur biaya. Nah, ini menggambarkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan dalam operasional bisnis ya, misalnya biaya-biaya tetap, biaya variabel dan biaya lainnya. Kemudian langkah apa saja yang perlu kita lakukan untuk membuat BMC ini ya, tentu satu tadi kan customer segment, tentukan segmen utamanya dulu. Kemudian tentukan produk, layanan dan value proposition. Kemudian bagaimana teman-teman cara menyampaikan produk kepada customer. Kemudian bagaimana relasi yang akan dibentuk antara customer dan bisnis. Kemudian tentukan dari mana sumber pendapatan atau revenue stream-nya. Tentukan sumber daya yang dibutuhkan atau key resource-nya. Kemudian tentukan aktivitas utama dalam bisnis atau aktivitasnya. Nah, model BMC adalah seperti ini ya. Tadi 9 elemen ya. Ada customer segment tadi, pilih segmen pelanggan yang potensial ya berdasarkan demografi, psikografi maupun lifestyle-nya bisa. Kemudian value proposition. Nah, ini value produk apa yang ingin teman-teman tawarkan, begitu keunggulannya apa, channel, saluran komunikasi, distribusi maupun penjualannya, kemudian apa sih customer relationship ya. Jadi ini bisa terkait misalnya segmentasinya siapa. Nah, ini untuk nanti channelnya kira-kira saluran komunikasi yang tepat seperti apa ya. Dari value proposition yang ditawarkan perusahaan nanti bagaimana mengkomunikasikannya, atau dari value proposition yang ditawarkan itu nanti segmen customer-nya yang tepat yang mana. Ini juga bisa saling terkait antara 9 elemen tersebut. Kemudian relationship, bagaimana dengan customer segment tadi ya, itu perusahaan bisa menjaga customer relationship, yaitu jenis hubungan yang dibangun perusahaan dengan segmen pelanggan tadi ya, misalnya bantuan personal tadi, layanan otomatis, komunikasinya seperti apa, kemudian prediksi pendapatan yang ingin diperoleh oleh perusahaan ya. Key resource tadi juga sudah ya, ada sumber daya utama ya, kemudian juga ada aktivitas utamanya apa saja, partner-partner yang akan kerjasama dengan perusahaan itu siapa saja, kemudian biaya, struktur biaya yang menggambarkan semua biaya yang akan dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk menjalankan aktivitas bisnis. Nah, ini contohnya ya, contohnya misalnya kita tentukan dulu value proposition, kira-kira produk apa yang nanti menjadi ini ya keunggulannya. Misalnya saya contohkan bisnis frozen food merek A. Nah, ini value proposition-nya misalnya produk makanan frozen food yang sehat, halal, dan bergizi. Kemudian dia memberikan value yang lain, makanannya bisa menjadi makanan sehat bagi keluarga dan aman untuk dikonsumsi bagi anak hingga dewasa. Kemudian karena apa? Karena mengandung bahan alami yang tanpa MSG, pengawet maupun pewarna. Kemudian keunggulan yang lain lagi adalah sudah bersertifikat halal MUI. Kemudian mencantumkan kadar kadaluarsa dan masa kadaluarsa yang maksimal hanya 3 bulan sehingga akan menjaga kesegaran dari produk tersebut. Nah, dari value proposition ini kira-kira segmen konsumen yang tepat siapa? Nah, ini misalnya di usia 17 sampai 60 tahun. Walaupun anak-anak bisa, tetapi segmen utama yang nanti menjadi pembeli adalah mereka. Kemudian mungkin didomisili area Yogyakarta secara geografis ya. Kemudian juga dari psikografis, konsumen yang ingin bergaya hidup sehat dan memilih konsumsi frozen food yang bergizi dan tanpa MSG. Berdasarkan data customer segment ini, lalu bagaimana channelnya atau bagaimana cara mengkomunikasikan dengan segmen tadi, konsumen tadi. Misalnya karena usianya mungkin ada yang 17 tahun, mungkin sampai 40 tahun, itu akan lebih tepat melalui Instagram. Untuk 17 sampai 30 tahun nanti masih juga bisa ke TikTok. Kemudian juga karena era digitalisasi sehingga bisa juga masuk ke beberapa marketplace ya. Kemudian juga aplikasi GrabFood maupun GoFood. Selain itu juga channelnya juga bisa melalui sistem reseller maupun masuk ke retail-retail sehingga mudah dijangkau oleh konsumen. Berdasarkan channel ini kemudian juga timbul partnership-nya ya. Key partnernya siapa? Nah, ini kan nanti ada supplier bahan baku ya, kemudian reseller tadi ya, kemudian bisa masuk ke toko-toko sayur sehingga ada MOU ya, kemudian supermarket untuk bisa masuk ke retail. Nah, aktivitas utamanya apa? Ya, aktivitas utamanya memproduksi tentu ya frozen food secara rutin dan juga sesuai dengan SOP yang berlaku. Kemudian distribusi dengan baik sehingga
distribusinya merata dan tercukupi dengan baik. Kemudian aktif melakukan promosi dan perkenalan produk ya. Kemudian dari situ apa sih key resource-nya ya? Dari aktivitas itu apa key resource yang harus ada ya? Pertama tentu mesin-mesin untuk membuat frozen food, peralatannya, perlengkapan ya, kemudian bahan baku, SDM yang untuk memproduksi maupun memasarkannya. Kemudian ada perlengkapan yang lain misalnya freezer, box ice dan lain sebagainya. Nah, setelah itu adalah biayanya. Biaya yang timbul dari itu apa saja? Pertama, bahan baku utamanya, kemudian bahan baku penolong, biaya tetap, promosi, dan biaya yang lainnya. Kemudian terakhir adalah revenue stream ya. Dari situ itu kira-kira potensi pendapatannya dari mana? Nah, di sini potensi pendapatannya adalah dari penjualan frozen food. Ada berbagai varian produk, misalnya ada nugget, misalnya dimsum, stick mozzarella, dan lain sebagainya. Demikian mengenai BMC, Business Model Canvas, semoga dapat dilakukan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.